Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Salsabila. Saya dari kelas Biologi A angkatan 2019. Jadi saya di sini akan sedikit mereview mengenai jurnal yang bertemakan kardiovaskular. Dan judul pada jurnal yang akan saya review kali ini yaitu penerapan teori self-care untuk mengatasi intoleransi aktivitas pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk memandirikan pasien dalam perawatan serta memilih kebutuhan dasar pasien untuk sesuai dengan tanda gejala yang muncul. Dan metode dari penelitian pada jurnal tersebut yaitu pendekatan yang digunakan secara kuantitatif. Berdasarkan data yang diambil dari hasil analisis beberapa kasus dengan gangguan kardiovaskular. Kasus yang digunakan itu antara lain kasus medikal dan kasus surgikal pada rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pada gangguan kontraksilitas jantung, darah yang dipompa ke seluruh tubuh yang membawa nutrisi dan oksigen presentasinya akan menurun. Hal ini berdampak pada suplai ke jaringan sehingga akan terjadi hambatan pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Kondisi inilah yang paling sering ditemukan pada pasien yang memiliki gangguan kardiovaskular. Kasus dengan gangguan sistem kardiovaskular ini akan menimbulkan dampak yang beragam dari tiap-tiap pasien. Di antaranya yang nantinya akan membawa perubahan dalam perawatan diri. Nah, teori self-care ini dalam asuhan perawatan itu bertujuan supaya meyakinkan bahwa setiap individu mempelajari kemampuan untuk merawat dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dirinya, serta kesejahteraan pada pasien tersebut. Hasil penelitian yang muncul pada penelitian tersebut yaitu kebutuhan perawatan diri baik dari segi fisik maupun psikis itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dengan konteks aktivitas dalam pemberian asuhan keperawatan. Pada kasus kardiovaskular ini, gangguan yang berhubungan dengan aktivitas berhubungan dengan status respirasi. Misalnya seperti seseorang mengalami gangguan fungsi pompa jantung, kapasitas atau kemampuan untuk dapat beraktivitas cenderung akan menurun dibandingkan ketika jantung masih dalam kondisi yang sehat. Tanda gejala yang sering ditemukan itu selanjutnya adalah peningkatan frekuensi jantung dan tekanan darah berdasarkan dari perbandingan pengukuran pada saat pasien istirahat dan setelah melakukan aktivitas. Jadi pasien dengan gangguan kardiovaskular ini memiliki resiko penurunan kualitas hidup. Supaya pasien tidak stres dengan keadaan tersebut, maka perawat memberikan edukasi mengenai teori self-care. Dan ini dapat digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kardiovaskular, mulai dari mengumpulkan data secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek bio, skio, dan sisio-spiritual. Berdasarkan hasil pada jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan teori model self-care itu dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Teori ini mampu membawa perawat menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, edukator, koordinator, kolaborator, dan pemberi advokat dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif berdasarkan bio, skio, dan sosiokultural yang ada pada pasien untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai kebutuhan perawatan diri demi mencapai kemandirian dan kesehatan yang optimal. Terima kasih, sekian review jurnal dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, maupun hal-hal yang tidak berkenan.